10 tanda-tanda ini disusun oleh para ulama, disusun. Jadi dianggap di sini dalam hadis ya, masih teracak. Jadi kejadiannya itu yang paling pertama nanti keluar tanda yang besar adalah keluarnya Dajjal. Ya. Dan Dajjal ini teman-teman diambil dari kata-kata Dajjalah, artinya kekacauan. Dajjal ini dari anak Adam seperti kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai cobaan bagi manusia. Ya. Dan Dajjal sudah ada sekarang, bukan tidak ada. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW Allah berikan dia umur yang panjang. Karena ada sahabat yang pernah bertemu, namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari teman-teman dulu agama Nasrani dia. Sebelum masuk Islam, dia ceritakan, dia bilang saya pernah naik kapal dalam hadis Bukhari yang panjang lebar. Kemudian di tengah lautan itu kapal kami dihantam oleh ombak, lalu kami pingsan dan kami pada saat sadar kapal kami sudah nyandar di sebuah pulau. Dan di situ ada seekor hewan melata yang mirip mungkin hewan, mungkin mirip monyet atau yang lebih besar lagi. Ya, karena dianggap seperti itu hewan melata yang berdiri dan berbulu semua badannya. Lalu berbicara dengan bahasa kami, bahasa manusia, mengatakan bahwasanya di tengah pulau ini ada orang yang mau bertemu dengan kalian. Nah, teman-teman bisa ketik hadis Dajjal di Google, itu di riwayat Bukhari panjang lebar. Ini saya langsung ringkaskan. Maka dia pun mengatakan kami pun ikut dengan hewan tersebut sampai tiba di tengah pulau. Di sana ada sebuah gua dan ada orang yang lagi dirantai, bagian lehernya, kedua tangannya dan kedua kakinya, dan mata kanannya rusak. Maka orang itu pun kami pun mengatakan siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan kalian tidak usah tergesa-gesa mengetahui informasi itu. Pasti kan saya akan beritakan. Tapi saya mau tanya dulu kepada kalian nih, ya. Kalian dari mana? Kata Tamim Ad-Dari, kami dari Jazirah Arab. Pertanyaan saya, apakah Nabi sudah keluar di Jazirah Arab? Maka mereka mengatakan iya, Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi padanya? Ya, kata Tamim Ad-Dari, dia sudah diusir oleh kaumnya dari Mekah dan sekarang tinggal di Madinah. Kata orang itu yang lagi dirantai, apakah itu benar sudah terjadi? Kata Tamim Ad-Dari, iya. Lalu kemudian ditanya lagi oleh orang tersebut, ya, apakah air sungai yang ada di Palestina, namanya Tigris, apakah masih ada airnya? Maka kata mereka, Tamim Ad-Dari teman-temannya, iya. Kata orang itu sebentar lagi akan habis airnya. Ringkas cerita, ini riwayat panjang. Lalu kata orang itu, sekarang saran saya kalian pulang dan beriman kepada Nabi itu, karena aku adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Lalu Tamim Ad-Dari naik ke kapal sama teman-temannya, tidak pakai nunggu, mereka langsung menuju ke kota Madinah. Kemudian mereka turun dan menemui Nabi SAW. Pas waktu itu Nabi baru sampaikan tentang Dajjal kepada para sahabat. Nanti akan keluar Dajjal begini dan begitu, ciri-cirinya disebutkan semuanya. Tamim Ad-Dari masuk, syahadat depan Nabi SAW. Lalu ceritakan tentang siapa dia. Kami adalah begini, ceritanya begini. Lalu Nabi SAW bilang, sebentar, kumpulin kembali umat Islam, kumpulin. Bukankah saya cerita kepada kalian tentang Dajjal? Kata mereka, iya. Inilah orang yang baru bertemu dengan Dajjal. Lalu disuruh Tamim Ad-Dari ceritakan kejadian tersebut. Ya. Dajjal teman-teman, di antara hal yang paling berbahaya dari dia atau dari dia sebab kepada kita adalah fitnah. Karena dia mengaku Tuhan. Dan Allah memberikan dia kelebihan itu. Makanya kata Nabi SAW, ketahuilah Tuhan kalian, Dajjal itu buta mata kanannya, sementara Tuhan kalian tidak buta. Mungkin teman-teman bilang, bagaimana bisa kami beriman kepadanya? Mungkin kalau iman antum sangat kuat sudah tidak, tetapi masalahnya tidak semua orang imannya kuat, gitu kan? Makanya Nabi SAW mengatakan Dajjal akan datang ke satu wilayah, lalu menemui pemimpin wilayah itu. Kalau kita mungkin sekarang negara, lalu mengatakan aku adalah Tuhanmu. Kata orang tersebut, bagaimana kau mengaku Tuhan? Kau manusia biasa seperti kami. Lalu kata Dajjal, bagaimana kalau aku hidupkan kedua orang tuamu? Kau yakin gak kalau aku Tuhan? Kata orang itu, kalau kau hidupkan kedua orang tuaku, tentu aku yakin. Kata Dajjal, tunjukkan kuburan orang tuamu. Ditunjuklah. Lalu kemudian kata Nabi SAW, Dajjal mengatakan keluarlah. Terbuka kuburan orang tua pemimpin wilayah itu, keluar jenazahnya lalu mengatakan, wahai anakku, ini Tuhanmu, ikutilah dia. Maka berimanlah dia kepada Dajjal dan seluruh wilayahnya beriman pada Dajjal. Ya. Lalu Nabi SAW menitik beratkan. Makanya di sini teman-teman, kalau antum lagi baca dalil atau anda lagi baca hadis atau ayat Al-Quran, jangan setengah-setengah dalam membacanya ya. Karena ada orang kadang-kadang mengambil potongan-potongannya. Karena Nabi SAW menitip pesan penting sekali di bawah. Kata Nabi SAW, ketahuilah dua orang tua dari pemimpin wilayah yang keluar itu adalah syaitan yang menjelma. Jadi tidak benar. Ya, yang membantu Dajjal itu penutupan hadis. Closing ini penting, gitu kan?
Maka di sini kita sudah dikasih bocoran yang Nabi SAW itu kedustaan Dajjal, syaitan membantunya. Kemudian juga Dajjal akan datang ke wilayah-wilayah, setiap kali dia mengaku Tuhan dan diyakini dia Tuhan, maka wilayah itu akan subur, turun hujan, tumbuh-tumbuhan mereka jadi berbuah, hewan-hewan mereka jadi gemuk gitu kan. Dan kalau ada wilayah yang dilewatin sama dia dan tidak mau beriman, maka wilayah itu jadi tandus. Ya, di mana cobaannya? Ya kan, jadi fitnah bagi manusia. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di sebuah tempat, selamatkanlah diri kalian, hindari, walaupun kalian harus pergi ke atas gunung. Dan jangan seseorang di antara kalian berkata imanku kuat, lalu dia coba menghadapinya, ternyata dia menjadi pengikutnya. Dan di zaman itu kata Nabi SAW, Dajjal memiliki gunung-gunung roti. Orang kelaparan, lalu kemudian dikasihlah makanan oleh Dajjal. Dan sekian banyak dari berhubungan dengan masalah itu. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi juga menitip pesan, ya, kalau kalian mendengarkan Dajjal, larikanlah, selamatkan diri kalian. Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah telapak kaki kalian. Ketahuilah, kalau Dajjal menyuruh kalian memilih, di tangan kanannya terlihat api, tapi itu adalah air yang dingin. Dan di tangan kirinya ada air yang dingin, tapi ternyata itu adalah api. Pilihlah yang di sisi kanannya. Dan setiap orang beriman akan bisa membaca di dahinya tertulis kafarah dalam bahasa Arab, kufur, ya. Dan matanya rusak sebelah kanan. Sudah diingatkan. Juga Nabi SAW mengatakan, dan ciri-cirinya dahinya lebar, rambutnya agak keriting, kemudian dia berkulit sedikit agak gelap, ya. Memiliki badan yang kekar dan matanya rusak seperti anggur yang kering. Nabi SAW juga mengatakan dia akan keluar dari wilayah Asbahan. Asbahan ini Iran sekarang, ya. Yang diikuti dengan 70.000 orang Yahudi Asbahan. Dan subhanallah di hari kita sekarang ini wilayah Asbahan mayoritasnya banyak orang Yahudi. Ini sudah tanda-tanda sebenarnya memang. Maka Nabi SAW mengatakan akan keluar Dajjal dari wilayah Asbahan diikuti dengan 70.000 dari orang Yahudi Asbahan. Lalu mereka akan menyebar di muka bumi membuat kerusakan. Dajjal akan berjalan di muka bumi selama 40 hari. Hari pertamanya seperti 1 tahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Sebagian ulama merincikan 40 hari ini. Hari pertama seperti setahun, maksudnya memang betul setahun dia jalan. Hari kedua sebulan berarti setahun sebulan. Hari ketiga sepekan berarti setahun sebulan sepekan, ya. Kalau kita 40 hari dikurangi 3 hari sisa berapa? 37. Benar nggak? Masih hidup nggak ini? Kok senyap sekali? 37 dari 40 kurang 3. Ya. Kan Nabi bilang Dajjal 40 hari berputar di tempat kalian. Hari pertama seperti setahun, berarti itu kita anggap setahun. Hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan. Berarti kan dari 40 hari dikurangi 3 hari, sisa 37 hari, ya. Ini kalau kita hitung berarti sebulan sepekan. Kalau digabung semua berarti Dajjal akan buat kerusakan di muka bumi setahun, 2 bulan, 2 pekan, gitu. Jadi akan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada tempat pun kata Nabi SAW di muka bumi ini, baik itu lereng gunung, ya, lautan, apa segala macam bisa dilewati oleh Dajjal. Dan dia hanya tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah, riwayat lain Mekah, Madinah dan Masjid Aqsa. Ya. Nah, Mekah Madinah ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Dajjal akan datang ke Madinah, kemudian dia coba untuk masuk ke Madinah. Tapi dia tidak bisa karena di setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh 2 malaikat yang menghembuskan pedangnya. Dan kalau tidak salah dalam hadis dikatakan pada saat itu Madinah memiliki 8 buah pintu. Kemudian Dajjal akan menyentakkan kakinya di luar Madinah sehingga terjadilah goncangan gempa di Madinah, akan membuat seluruh orang munafik keluar sehingga tidak tersisa lagi di Madinah kecuali orang beriman saja. Akan jadi pengikut Dajjal. Lalu Dajjal akan naik ke sebuah gunung yang tinggi di Madinah, di luar kota Madinahnya. Kemudian dia melihat ke arah masjid Nabi SAW. Dan dia akan mengatakan, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka pengikutnya mengatakan iya. Kata Nabi SAW, kata Dajjal, itulah istana Muhammad yang aku tidak diizinkan untuk menjangkaunya. Subhanallah, hari ini Masjid Nabawi dibangun dengan marmer putih, dari jauh seperti istana putih. Itu semua subhanallah jelas terbukti lapangan, apalagi sekarang akan diluaskan 4 kali lipat, semuanya juga dengan marmer-marmer yang putih yang sangat indah, gitu kan. Kemudian setelah itu Dajjal turun dari gunung tersebut, lalu keluarlah seorang anak muda dari Madinah yang kata Nabi SAW, anak muda itu adalah orang yang terbaik imannya pada saat itu. Dia keluar, kemudian Dajjal menangkapnya, lalu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Kata anak muda tersebut, kau adalah Dajjal yang disampaikan oleh Nabi SAW.
Maka Dajjal mengambil gergaji dan membelah dua anak muda itu. Dari kepala sampai kemaluannya, terbelah dua. Lalu Dajjal melewati tengahnya untuk demo di depan para pengikutnya. Lalu Dajjal mengatakan hiduplah, maka bersatu kembali karena besarnya fitnahnya. Lalu setelah itu pengikutnya semua bersorak-sorak. Lalu Dajjal mengatakan kepada anak muda tersebut, apa kau sudah yakin aku Tuhanmu? Aku sudah matikan kamu lalu aku hidupkan lagi. Kata dia, saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Ya. Maka setelah itu dia pun berusaha untuk membunuhnya, tapi sudah tidak bisa. Allah selamatkan anak muda tersebut. Ini kisah yang berhubungan dengan Madinah. Kemudian dia pun akan meninggalkan Madinah menuju ke namanya Babulut atau kota Lut. Itu sekarang ada di Israel, ya, di Palestina sebenarnya. Subhanallah, kami punya seorang guru namanya Dr. Ziyad Abadi, semoga Allah jaga beliau, ahli hadis di Jordan. Itu dia sempat, satu saya kemarin umrah Plus Aqsa, sempat satu mobil diundang makan sama beliau di rumahnya sebentar. Terus nggak sengaja cerita ngobrol tentang masalah Jordan, masalah Palestina, sejarahnya. Terus dia bilang, saya lahir di sini, saya di Amman, di ibu kota Jordan, dan istri saya dari Lut, Babulut. Kau ingat Khalid, Babulut tempatnya Dajjal nanti. Nah, istri saya lahir di sana. Maksudnya untuk memastikan kalau kota itu ada, gitu. Jadi mereka tidak asing lagi di Jordan sama Palestina, tahu betul ini Babulut. Kalau orang yang belajar hadis tahu ini Dajjal nanti akan di sini terakhir hidupnya. Yang jelas Nabi SAW mengatakan Dajjal akan keluar setelah buat kerusakan di muka bumi. Ada kemungkinan Madinah termasuk kota-kota terakhir yang didatangi oleh dia, karena dia tahu dia tidak bisa masuk. Pengikutnya sudah banyak. Lalu dia menuju ke Babulut. Nah, pada saat dia menuju ke sana atau di Palestina ini, maka akan keluar dari Madinah nanti sosok orang yang kata Nabi SAW dari keturunanku, namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah, ya, perangainya, wajahnya segala macam rambut persis dengan Nabi SAW, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku, karena nggak mungkin ada yang sama dengan Nabi SAW. Dalam riwayat dikatakan Allah akan mengubah dia menjadi orang baik dalam sehari semalam. Maksudnya tadinya orang biasa, tapi akhirnya dia bisa faham agama segala macam dalam sehari semalam. Maka diberikanlah julukan dia dengan Imam Mahdi, ya. Dia keluar dari Madinah, lalu orang-orang pada bilang, ayo kita keluar memerangi Dajjal dari kota Madinah. Maka dia menolak dulu, dia kemudian menuju ke Mekah. Tiba di Mekah, dibayatlah dengan 300 orang, kemudian mereka rame-rame menuju ke Baitul Maqdis, ya, atau menuju ke Palestina. Tujuannya mau mengejar Dajjal ini ke Babulut tadi itu, ya, atau di Lut tadi itu. Nah, rupanya di tengah jalan, pas mereka berada, kata Nabi SAW, di Masjid Menara Putih Damas atau di Damaskus, ya. Sebagian ahli hadis mengatakan yang dimaksud adalah masjid jami'nya sekarang, karena memang dikenal juga dengan Masjid Menara Putih, ya. Nanti mereka akan sholat di situ, sholat asar, dan pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat yang kedua tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Nabi SAW, Isa akan turun dengan memegang dua sayapnya malaikat, maksudnya kanan kiri, dan rambutnya seakan-akan basah meneteskan air. Wajahnya mirip dengan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi namanya Urwah. Jadi orangnya tampan, putih, yang gagah, itu muncul. Kemudian turun dalam masjid itu, lalu dia mengatakan atau dipersilahkan untuk menjadi imam. Orang-orang itu sudah faham, hadis ini sudah faham. Oh, ini Isa alaihissalam sudah turun, gitu kan. Karena memang mereka terbentuk pasukan ini, Dajjal sudah keluar depan mata mereka. Dajjal ini menjadi informasi dunia, heboh satu dunia, gitu kan. Karena kebanyakan orang mengikuti dia. Ringkas ceritanya adalah akhirnya Mahdi ini atau Muhammad bin Abdullah ini mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, tapi Nabi Isa mengatakan imam dari kalian. Ya, sebagian ulama mengatakan berarti memang syariat Muhammad SAW ini syariat yang diikuti oleh Nabi Isa pada saat itu. Karena kata Nabi SAW dalam hadis lain, bagaimana umat ini akan sesat di awalnya sementara aku ada, dan di akhirnya sementara Isa ada. Seperti itulah. Jadi di tengah-tengah mungkin ada kesalahan, tapi awal sama akhir udah nggak bisa lagi. Yang jelas Nabi Isa AS mengatakan imam dari kalian, lalu Nabi Isa pun jadi makmum di dia, ya, atau di belakang dia, dan Nabi SAW mengatakan dia termasuk salah satu manusia yang di belakangnya Nabi sholat. Kalau ada Nabi nggak boleh Nabi jadi makmum, kan? Tapi ini kemuliaan yang Allah SWT berikan. Lalu mereka rame-rame menuju ke Babulut atau Lut tadi itu, dan Dajjal di sana bersorak-sorak. Dia tidak tahu ini apa yang terjadi. Maka pengikutnya mengatakan umat Islam telah tiba. Pasukannya umat Islam, ini pasukan Nabi Isa. Dia tidak tahu kalau ada Isa di situ. Dajjal dengan sombong mengatakan bukalah pintu gerbangnya. Dia mau lawan sendiri ceritanya, gitu kan. Maka pada saat itu dibuka pintu itu, dia kaget ternyata ada Isa alaihissalam. Begitu buka ada Isa, maka Dajjal pun melarikan diri, kata Nabi SAW, sambil tubuhnya seperti meleleh.
dan dikejar oleh Nabi Isa AS, lalu ditombak di antara dua matanya dengan tombak, ya kalau tidak salah berwarna kuning keemas-emasan. Seperti itulah matilah Dajjal. Maka seluruh pengikutnya dari Yahudi menyebar. Dan ini hadis yang berbunyi, maka setiap Yahudi yang sembunyi di bawah pohon, di atas batu, akan berbicara semua pohon dan batu itu mengatakan, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Garqad, ya, yang tidak akan berbicara atau dikenal dengan pohon Yahudi. Dan subhanallah, fakta sekarang, kalau teman-teman masuk ke Palestina, ada umrah Fulas Aqsa, maka coba minta sama supirnya. Kami biasa begitu, minta sama supirnya. Itulah karena bahasa Arab, jadi saya bahasakan, tolong saya mau lihat pohon Garqad di mana, biar jemaah juga bisa foto. Dicari sama dia, ketemu di pinggir jalan, ini ada orang Yahudi, ada komplek-komplek perumahan Yahudi itu, di situ banyak pohon-pohon ditanam sama dia. Pohon-pohon ini, karena tahu pohon ini tidak akan bicara kalau ini Yahudi. Yang uniknya Yahudi di situ, subhanallah, tahu tapi nggak mau gitu ya. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan akhir Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya para nabi-nabi dan para orang-orang yang sudah beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkai. Kata Ibnu Abbas, Yahudi. Allah murka sama mereka, kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau beriman. Waladhdallin, dan bukan orang sesat. Kata Ibnu Abbas adalah orang Nasrani, mau berdakwah tapi salah, mengatakan Tuhan punya anak, tapi Allah bilang lam yalid wa lam yulad, gitu kan? Maka ini kita minta agar diselamatkan dari dua kelompok ini. Yang jelas teman-teman, maka dibunuhlah orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian waktu itu Isa AS akan menghancurkan salib, membunuh babi-babi, ya. Jadi sudah tidak lagi pelanggaran agama. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu semua rumah di muka bumi akan masuk Islam, baik dalam keadaan mulia, memang dia mau, atau dia terhina. Gak ada lagi di muka bumi ini kecuali muslim semua. Pada saat itu semuanya wajib masuk Islam, kalau tidak dibunuh oleh Isa AS, gitu kan? Maka Isa akan membuat ketentraman selama 7 tahun di muka bumi. Keluarlah tanda-tanda kiamat yang besar. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj, dua suku ini. Waktu itu Allah SWT, kata Nabi SAW, mengutus, ya, berita kepada Isa AS. Jibril datang dan mengatakan, hai Isa, akan keluar kaumku, ya, atau makhluk atau hambaku yang kau tidak mampu untuk melawannya. Nabi Isa pun tidak akan bisa melawan Ya'juj Ma'juj. Kok bisa Ustaz? Begitu takdirnya Allah. Dan yang luar biasa, Ya'juj Ma'juj ini teman-teman, dua suku yang berlipat-lipat ganda, 1000 kali lipat dari jumlah kita, 1000 kali lipat, bukan 1-2 kali lipat, ya. Kalau jumlah manusia kita di zaman sekarang 7,5 miliar populasinya, zaman itu nggak tahu berapa banyak. Itu 1000 kali lipat. Karena Nabi SAW mengatakan, satu orang Ya'juj Ma'juj, dia tahu dia akan mati, kalau dia sudah punya anak, ya, 900 atau 1000. Kalau sudah 1000 anaknya, baru berarti dia tahu dirinya akan mati. Saya pernah tanya sendiri dosen kami di Madinah waktu itu, beliau ngajar tentang masalah akhirat. Saya bilang, apakah Ya'juj Ma'juj ini ada di antara kita manusia yang ini bergabung sama mereka? Kata beliau, tidak ada. Memang mereka tuh punya ciri khas sendiri, ya. Dan mereka tuh sifatnya membuat kerusakan di muka bumi. Mereka akan membunuh manusia-manusia, membunuh hewan-hewan, makanannya ular, kalajengking, batu, segala macam. Jadi mereka akan membunuh, dan besar sekali fitnahnya. Sampai-sampai mereka akan memanah setelah membunuh banyak manusia dan makhluk yang mereka temukan di muka bumi. Mereka juga memanahkan panahnya ke langit. Lalu Allah buatkan fitnah besar buat mereka, anak panahnya jatuh ada darahnya. Maka mereka pun mengatakan, qatalna man fil ard, kami telah membunuh yang ada di bumi, wa qatalna man fis sama, dan kami telah membunuh yang ada di langit. Sebagai fitnah. Yang jelas teman-teman, kerusakan akan tersebar sampai Nabi Isa AS berdoa dan beliau bersembunyi atau berteduh di gunung Tur. Allah sebutkan tentang surah At-Tur, Wat-Tur, ada di Palestina. Maka orang akan berlindung di sana. Lalu kata Nabi SAW, Isa berdoa agar Allah binasakan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun binasakan Ya'juj dan Ma'juj ini dengan cara satu, dari setiap leher mereka itu keluar seperti binatang kecil. Allahu a'lam seperti apa, yang membuat mereka mati seketika semua. Dari matinya sekalian, miliaran itu mati semua tiba-tiba. Lalu Isa AS pun mengutus, ya, 4 orang, kata Nabi SAW, dari gunung itu turun dengan menunggangi kuda. Dan kalau kalian mau, aku akan gambarkan warna-warna kuda mereka, ya, baju-baju mereka, wajah-wajah mereka, karena jelas Nabi SAW diperlihatkan. Dan mereka adalah orang terbaik di zaman itu dari orang-orang beriman. Turun dan mereka lihat ternyata memang sudah mati semua, bergelompakan jenazah mereka di pinggir, di jalan-jalan, di mana-mana. Lalu karena banyaknya mereka, bayangkan 1000 kali lipat dari jumlah kita, gitu kan? Banyak sekali. Ya.
Maka mereka pun kembali 4 orang ini kepada Isa AS sambil mengatakan wahai Nabiullah, ini Ya'juj Ma'juj jenazahnya memenuhi bumi. Maka berdoa lagi Nabi Isa AS agar diangkat jenazah mereka. Maka Allah datangkan hewan-hewan, burung-burung yang leher mereka seperti unta, yang datang mencengkram Ya'juj Ma'juj ini dan dibawa ke lautan, dilempar gitu. Sehingga bumi ini bersih dari mereka, lalu Allah turunkan hujan yang membersihkan bumi ya. Maka habislah cerita Ya'juj Ma'juj ini ya. Makanya di sini teman-teman, kita dari Dajjal tadi itu ada doa ya, seperti kalau kita sebelum salam kita mengatakan a'udzubillah wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, selamatkan kami dari fitnah masih dajjal ya.